Di bagian ini saya ingin membahas lantas kegiatannya seperti apa. Ya, saya kira banyak dari kita sudah cukup sering berdiskusi ya, bahwa DKJ sebenarnya bukan penyelenggara kegiatan. Ya, dia nggak perlu bikin kegiatan. Yang bikin kegiatan itu masyarakat. Ya, sama seperti di Direktorat Jenderal Kebudayaan bukan pusatnya bikin kegiatan. Itu urusannya masyarakat. Tugasnya dari perangkat-perangkat ini sebetulnya adalah memfasilitasi orang agar bisa menjalankan kegiatan kesenian, kebudayaan, dan seterusnya. Dan istilah fasilitasi ini saya kira perlu ditekankan sekali ya. Ini juga Pak Kabiro nih, ya. Kita ini di pemerintah kalau ngomong fasilitasi gampang ya, tetapi sebenarnya maksudnya apa gitu. Fasilitasi ini dari fasil, ya, bahasa Latin yang artinya mempermudah. Ya. Jadi tugasnya sederhana, memfasilitasi artinya mempermudah orang untuk melakukan kegiatan. Jangan justru dibikin sulit. Ya. Itu bukan fasilitasi namanya. Jadi tugas yang sederhana ini, yang sangat jelas transparan ini, saya kira yang perlu sekarang dipikirkan ya, oleh kita semua, bagaimana itu agar bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi singkatnya kalau saya lihat di dalam peraturan-peraturan yang ada dari DKI ini, penerjemahannya sebetulnya sudah bisa sangat baik. Misalnya ada perintah untuk bikin festival, rangkaian kegiatan, pertunjukan yang berdiri sendiri. Ya. Ada rekomendasi bahkan untuk membuat kegiatan berjenjang. Artinya nggak semua ini numpuk di PKJ Tim ini. PKJ Tim ini mungkin menjadi kayak semacam beacon gitu ya, tempat di mana yang terbaik gitu ya bisa tampil sebagai contoh. Dan perangkat-perangkat lain bisa jadi tanggung jawab dari Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Jakarta bukan tim, tapi kota Jakarta ini. Ya, jadi itu mungkin ke depan ya kita juga perlu memikirkan ya bagaimana agar tugas itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, yang saya senang juga dari instruksi gubernur ini ada pembicaraan yang sangat baik ya. Pelatihan, pembinaan dan lomba dari tingkat RT RW. Kantor camat dan lurah jadi sarana kesenian. Ya. Dinas menyiapkan fasilitas latihan keseniannya. Kalau itu tempat latihan kesenian adalah rumah susun, maka yang bertanggung jawab adalah dinas perumahan. Clear. Ya. Gelanggang olahraga harus bisa dipakai untuk kegiatan kesenian. Dan memang sudah terjadi ya, youth center di Kolonia di Jakarta Timur, Jakarta Barat, ya, beberapa sudah sering digunakan untuk itu. Tugasnya dinas pora. Taman dan hutan kota. Ya, saya nggak tahu Jakarta ini punya festival seni yang berbasis di hutan kota atau belum, taman kota. Jadi ini semua yang sebetulnya PR yang sangat berat, ya, sangat besar gitu. Ya, dan saya kira kesempatan yang baik mungkin kita bisa sama-sama melihat ya, bagaimana agar aset-aset yang begini banyak bisa digunakan. Saran saya, ini saya bicara agak praktikal saja gitu ya, melalui Pak Kepala Biro. Hasil dari rumusan ini, ya, dan siapapun nanti yang memimpin Akademi Jakarta, Akademi Jakarta terus ya, Dewan Kesenian Jakarta, ya, perangkat-perangkat yang ada di sini, setelah musyawarah ini harus duduk bersama ya, untuk menerjemahkan apapun yang dimusyawarahkan itu menjadi sesuatu yang praktikal. Ya. Dan saya dalam kesempatan ini komitmen gitu ya, kementerian akan ikut duduk di dalam itu, ya, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan ini. Karena di sini juga disebut ya, masih ada loh Badan Pengelola Aset Daerah. Tugasnya apa? Mengidentifikasi gedung-gedung yang tidak terpakai. Cukup banyak loh di Jakarta ini. Ya. Sebagai sarana kesenian, sementara kita untuk film kadang-kadang nunggu antrian bisa masuk ke bioskop susahnya bukan main. Gitu. Kenapa enggak ini kemudian juga dikembangkan? Jadi ada banyak ruang saya kira ya, yang tersedia bagi kita untuk bisa memikirkan penguatan ekosistem. Pertanyaan tentu, pembiayaannya bagaimana? Ya, karena ini adalah kunci. Gitu. Punya ide banyak-banyak, tapi kemudian nggak punya akses untuk pembiayaan. Dan kalau saya nggak salah dengar, hari ini ada pembicaraan di DPRD Pak ya, mengenai anggaran di bidang kebudayaan. Nah ini sedikit oleh-oleh yang saya bawa pulang. Saya baru pulang dari Meksiko, ikut dalam konferensi dunia mengenai kebijakan bidang kebudayaan. Hadir 150 negara. Indonesia dapat kehormatan untuk membacakan kesimpulan di dalam konferensi itu. Dan satu pesan yang saya kira sangat kuat yang muncul dari konferensi adalah bahwa kebudayaan menjadi barang publik.
public good. Artinya apa? Seperti kesehatan. Ya, nggak perlu ditanya apakah menghasilkan nilai ekonomi atau tidak. Ya, jangan ditanya nih nanti penontonnya banyak atau enggak. Ya, dia adalah public good seperti kesehatan. Rumah sakit buka terus, sebaik mungkin tidak ada orang sakit. Ya kan? Ya, sama nih sekarang, layanan kebudayaan harus ada terus, bukan soal banyak tidaknya penonton. Karena dia merupakan bagian kunci dari kehidupan sosial yang bermartabat. Itu keputusan atau kesimpulan dari konferensi yang saya kira kalau diterjemahkan di kita ini sangat bagus, Pak. Jadi jangan ditanya tempat ini kemudian bisa menghasilkan berapa gitu, return on investment-nya. Ya. Jangan dihitung itu. Kita harus bisa menghitung secara cermat tugas kita ya. Jadi tepuk tangan oke, tapi juga harus punya tanggung jawab nih. Iya semua lah kita ya. Semua kita nih punya tanggung jawab untuk menghitung social return on investment-nya. Kau taruh berapa, dampak sosialnya seperti apa? Kohesi sosial terjadi enggak? Kota kita semakin inklusif enggak? Kalau kota kita semakin inklusif, mau 50, 100, 200 miliar jalankan. Karena kohesi sosial yang menjadi tujuannya, bukan apakah dia bisa mendapatkan return. Nah ini ya, kesimpulan dari konferensi Mondialcult itu yang di Meksiko itu, yang saya kira di sini udah harus mulai kita jalankan lah, gitu ya. Pak Kabiro nanti izin Pak, ya nanti ada kesempatan bisa saya ketemu sama Pak Asisten, sama Kepala Dinas, kita ngomong soal ini dah. Ya. Kalau perlu DPRD bareng-bareng sama saya nanti. Jadi kita juga mesti kasih tahu gitu bahwa ini investment di bidang kebudayaan ini bukan seperti investment di bidang lain. Jangan cepat-cepat dipotong larikan ke pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini bukan saya sangat mendukung ekonomi kreatif, sangat mendukung pariwisata. Pengen sebanyak-banyaknya orang datang menikmati Jakarta, tapi jangan itu yang menjadi patokan ketika bicara tentang investasi di bidang kebudayaan. Dua barang beda ini. Oke. Nah, itu soal pembiayaan gitu ya. Tapi sedikit lagi mengenai arah. Saya kira di samping kita punya peraturan perundangan nasional, kita juga bagian dari warga dunia ini. Ya. Dan secara umum sudah ada kesepakatan dunia, kesepakatan global, kita mengarah satu pembangunan yang berkelanjutan. Bahasa kerennya begitu. Tapi di perkotaan ini sampai sekarang ini masih jadi sumber masalah, bukan solusi bagi pembangunan berkelanjutan. Ya, polusi, ya, banyak keputusan-keputusan yang kemudian merugikan orang di banyak tempat terkait dengan lingkungan sosial dan seterusnya terjadi di kota. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan, ya, sehingga peran kota sebagai justru motor penggerak pembangunan berkelanjutan itu. Dan di dalam urusan ini, kebudayaan punya tempat yang sangat-sangat penting. Ya, jadi kalau harapan saya ke depan, nanti kita duduk ya dengan teman-teman dinas, ketika merancang program kita di pemerintah ini, memasukkan itu di dalam perspektifnya. Ya. Jadi bukan cuma sekedar, pokoknya nanti ada festival, ada macam-macam, ada segala macam. Itu bentuk kegiatan. Itu serahkan aja kepada yang ahli-ahli lah. Teman-teman kreatif itu banyak sekali yang selama ini sudah bisa menjalankan itu dengan sangat-sangat baik. Yang diperlukan sekarang adalah kebijakan yang clear. Ya. Seandainya ada kegiatan-kegiatan seperti itu, napasnya kemana? Arahnya kemana? Dan gimana dia bisa ditunjang agar bisa jalan terus berkelanjutan. Tidak sekali waktu kemudian habis gitu. Ya. Sudah terlalu banyak kegiatan kita seperti itu. Jadi intinya saya kira kita sama-sama mesti membaca gitu ya. Tantangan yang dihadapi oleh kota ini sekarang ini apa? Sosial, lingkungan, ya. Segregasi sosial yang terjadi nggak kecil. Saya kira yang diperingatkan oleh AJ itu dokumen sangat penting ya. Akademi Jakarta membuat soal nalar publik itu sangat-sangat penting mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi oleh kota hari ini. Dan jangan ada yang kemudian bilang saya tahu semua solusinya, tidak. Justru kebersamaan itu menjadi penting. Dan ini poin penutup saya. Ya. Saya juga melihat laporan dari DKJ, khususnya halaman mengenai arsip seni. Arsip seni yang dimiliki DKJ yang adalah akumulasi atau hasil dari akumulasi informasi selama bertahun-tahun ya, sejak DKJ itu berdiri. Gitu. Arsipnya luar biasa.
ada ratusan atau bahkan di sini saya lihat catat ada ribuan ya rekaman percakapan seperti ini nih, ya, yang sudah berlangsung dari tahun 70-an 80-an melibatkan tokoh-tokoh besar kita gitu. Yang adalah ya, landasan saya kira bagi kita hari ini untuk berbuat lebih baik. Ada istilahnya di dalam bahasa Latin, nanus gigantum humeris incidentes, berdiri di atas bahu raksasa. Ya. Artinya kalau mau memandang lebih jauh, kita ini harus berdiri di atas bahu raksasa. Arsip Seni DKI berserta pengalaman kolektif, pengetahuan kolektif, semua yang hadir di sini adalah raksasa itu. Jadi saya kira sekarang ini waktunya adalah menyadari kebersamaan kita adalah raksasa itu, dan di atas bahunya lah kita bisa melihat jangkauan jauh ke depan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.